Teori pembuktian seperti diungkapkan William Twining tidak dapat dipisahkan dengan teori peradilan. Teori peradilan yang rasionalis menurutnya membentuk teori pembuktian yang juga rasionalis. Model peradilan yang rasionalis secara preskriptif dapat dilihat dari tujuan akhir yang bersifat langsung dari hukum adjektif. Hukum acara, yaitu keputusan yang benar, rectitude of decision, melalui penerapan yang benar dari hukum substantif, hukum material, yang berlaku yang dianggap sesuai dengan kemanfaatan atau kebaikan, dan melalui penentuan yang akurat dari fakta material masa lalu yang sebenarnya. Sehingga dapat ditentukan secara tepat, tuntutan yang dinyatakan dalam kategori yang ditentukan sebelumnya oleh hukum, misalnya fakta-fakta yang dipermasalahkan dibuktikan dengan standar probabilitas atau kemungkinan tertentu, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti yang relevan dan handal, yang diperiksa secara cermat dan rasional, dalam bentuk yang dirancang untuk mendatangkan kebenaran dan menemukan ketidakbenaran, kepada para pengambil keputusan yang dianggap kompeten dan tidak memihak. Dengan perlindungan yang memadai terhadap korupsi dan kesalahan, serta ketentuan yang memadai untuk peninjauan dan banding. Secara deskriptif, sebagai kondisi umum, tujuan tersebut sebagian besar dicapai dengan cara yang konsisten, adil dan dapat diprediksi, consistent fair and predictable manner. Penerimaan terhadap kondisi preskriptif sebagai hal yang diinginkan dan layak tanpa komitmen terhadap kondisi deskriptif disebutnya sebagai rasionalisme yang preskriptif, prescriptive rationalism. Sedangkan penerimaan terhadap kondisi preskriptif dan juga kondisi deskriptif dalam suatu sistem hukum disebutnya sebagai rasionalisme yang saling melengkapi, complacent rationalism. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketika hukum perdata material dilanggar maka akan terdapat pihak yang dirugikan sehingga terjadi gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Hukum perdata material ini harus dipertahankan dan ditegakkan yang tata caranya diatur dalam hukum acara perdata atau hukum perdata formil atau law of procedure. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur dan menjamin bagaimana ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Antara hukum material dan hukum formil. Menurut George Whitecross Patton, sulit dipisahkan. Menurutnya, it is difficult to draw a clear line between them. Objek dari ilmu pengetahuan hukum acara perdata, menurut Sudikno Mertokusumo, ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan hukum material perdata itu terjadi dengan peradilan. Peradilan, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah pelaksanaan hukum subjektif atau hak dalam hal konkret adanya tuntutan hak yang merupakan fungsi yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Peradilan, atau res prac, atau judisiari, juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan, atau rechtbank, atau court, diartikan sebagai badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Penyelenggaraan peradilan dalam negara hukum Pancasila bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kewenangan hakim atau pengadilan perdata adalah untuk memutus persengketaan mengenai hak-hak berdasarkan hukum perdata. Pengertian perdata atau hukum perdata mencakup pengertian dalam arti luas yang tidak hanya mencakup kepentingan perseorangan namun juga kepentingan umum termasuk lingkungan hidup. Antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum sendiri, seperti dikatakan Van Apeldoorn, sulit dipisahkan. Karena selain makhluk individu manusia juga makhluk sosial. Menurutnya, antara hukum perdata dengan hukum publik adalah perbedaan namun bukan perpisahan. Menurut asas ketuhanan dan perikemanusiaan dalam Pancasila dalam arti sifat-sifat mutlak yang merupakan hakikat manusia, seperti dikemukakan Notonagoro, dimungkinkan bagi manusia dengan ciptaannya dapat memperoleh pengetahuan mengenai sesuatu sebagai keadaan yang terdapat pada sesuatu itu sendiri. Hal ini sejalan dengan suatu asumsi bahwa, seperti dikemukakan Ian Dennis, manusia dapat mengetahui keadaan pada masa lampau dan saat ini melalui observasi dan penalaran, atau observation and reason. Asumsi di mana manusia dapat mengetahui keadaan tersebut dinamakan kemampuan kognitif universal atau universal cognitive competence. Teori pembuktian berdasarkan konsep ini diadopsi dalam sistem hukum Inggris dan kemudian sistem Eropa kontinental terutama sejak karya Jeremy Bentham mengenai pembuktian. Model teori pembuktian yang rasionalis menurut William Twining diantaranya berdasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan mengenai kejadian pada waktu yang lampau dapat dilakukan.
Asumsi lain dari model pembuktian rasionalis adalah menentukan kebenaran mengenai kejadian masa lalu atas suatu permasalahan dalam perkara, atau fakta yang dipermasalahkan, merupakan prasyarat bagi tercapainya keadilan dalam peradilan. Hasil yang salah merupakan suatu bentuk ketidakadilan. William Twining mendasarkan pendapatnya di antaranya pada karya Jeremy Bentham yang menyatakan tujuan akhir hukum pembuktian dan juga hukum acara adalah keputusan yang benar atau rectitude of decision. Sehingga kewajiban hukum hanya akan dikenakan terhadap mereka yang memang dituju oleh hukum. Sejalan dengan pendapat William Twining, Subekti menyatakan bahwa hakikat pengadilan bertujuan mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan dasar pemberian keadilan. Demikian pula Eva Laila Fakhriyah yang menyatakan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim menjatuhkan putusan setelah nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan tersebut benar terjadi, dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, seperti diungkapkan Eva Laila Fakhriyah, pembuktian merupakan salah satu tahap penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tersebut, hakim bertugas menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam persengketaan. Arti penting proses pembuktian adalah untuk mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Menurut Eva Laila Fakhriyah, pembuktian merupakan suatu sistem karena proses pembuktian merupakan suatu susunan kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian dan satu sama lain saling terkait atau berhubungan, yang meliputi pengertian pembuktian, objek pembuktian, atau apa yang harus dibuktikan, subjek pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, asas-asas dalam pembuktian, beban pembuktian, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian, untuk mencapai suatu tujuan yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Baik itu peristiwa, kejadian maupun suatu hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, tugas hakim dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan adalah mengkonstatir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir. Hakim harus pasti akan peristiwa atau fakta dalam suatu perkara yang ditanganinya meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak. Hakim harus melakukan konstatasi, yang berarti harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan, di mana kebenaran ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya tersebut untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil. Setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstatasi, kemudian dicarikan hukumnya dengan proses penemuan hukum atau rechtsfinding. Kegiatan penemuan hukum ini tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Dalam hal ini, hakim melakukan proses kualifikasi dengan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatasi. Selanjutnya hakim melakukan langkah konstitusi dengan menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan untuk memberikan keadilan. Menurut William Twining, gagasan mengenai bukti dan pembuktian, atau evidence and proof, dalam peradilan berkenaan dengan metode rasional dalam menentukan permasalahan fakta. Dalam hal ini menurutnya pembedaan operasional antara masalah fakta dengan masalah hukum, masalah fakta dengan masalah nilai, serta masalah fakta dengan masalah opini harus dipertahankan. Sudikno Mertokusumo menyatakan pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan secara yuridis kepastiannya cukup merupakan kemungkinan akan kebenaran saja atau kebenaran yang layak, yang bersifat kemasyarakatan. Ia kemudian mengutip pandangan Lord Justice Denning, yang menyatakan, "The degree of probability, which a reasonable and just man would require to come to a conclusion, depends on the conclusion to which he is required to come." Demikian pula William Twining yang menyatakan penentuan kebenaran atas fakta yang dipersangkakan dalam peradilan merupakan masalah kemungkinan, atau probabilities, sehingga mengabaikan kepastian yang mutlak. Menurut Sudikno Mertokusumo, tugas hakim dalam hal pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa harus disaring dan dipisahkan oleh hakim mana yang penting, atau relevan, atau material, bagi hukum dan mana yang tidak, atau irrelevan, atau imaterial. Peristiwa yang relevan tersebut yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan. Sebagai dasar pertimbangan dari putusan hakim.
Menurut William Twining, penilaian mengenai kemungkinan atas persangkaan mengenai kejadian tertentu pada masa lalu, dapat dan harus dicapai dengan penalaran atas bukti yang relevan yang dihadirkan kepada pengambil keputusan. Secara khusus ia menyatakan karakteristik mode penalaran yang tepat mengenai kemungkinan adalah metode induksi. Pembuktian, menurut Subekti, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pembuktian pada hakikat adalah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwanya, memberi motivasi kepada hakim mengapa sesuatu itu dianggap benar. Para pihak dalam sengketa berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya kepada hakim yang akan memutus perkara dengan alat bukti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Subekti dan Citrosudipjo, bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan alat bukti adalah alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Penilaian mengenai kemungkinan, menurut William Twining, berdasarkan pada pengetahuan umum yang lazim atau stock of knowledge yang tersedia mengenai suatu peristiwa. Hal tersebut menurutnya merupakan masalah akal sehat yang dilengkapi dengan pengetahuan ilmiah atau ahli khusus atau specialized scientific or expert knowledge apabila tersedia. Pengetahuan umum yang lazim dari suatu masyarakat berkenaan dengan penilaian atas fakta seperti halnya menentukan relevansi suatu peristiwa. Pengetahuan umum tersebut tidak dapat disamakan begitu saja antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Begitu juga ukuran akal sehat suatu masyarakat bersifat relatif menurut waktu, tempat dan permasalahan. Dengan kata lain, pengetahuan ilmiah dan keahlian khusus merupakan bagian dari stock of knowledge suatu masyarakat yang dapat membantu pengadilan dalam melakukan tugasnya untuk menilai kemungkinan kebenaran suatu peristiwa yang dipersengketakan. Hakim tahu banyak tetapi tidak tahu semuanya, atau Direktur Wetvel Marnit Ales. Demikian diungkapkan Van Rey. Dengan kata lain, seseorang termasuk hakim, tidak dapat dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Berkenaan dengan hal tersebut hakim diberi kemungkinan untuk meminta pertolongan atau pendapat seorang ahli yang pada hakikatnya hal tersebut merupakan alat atau sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil. Sistem pembuktian bebas atau free proof merupakan pendekatan Jeremy Bentham, 1827, mengenai kebijaksanaan yudisial atau judicial discretion, yang tidak terkekang dalam masalah pembuktian berdasarkan pada pandangannya bahwa aturan pembuktian hanya menggagalkan upaya untuk mencapai keputusan pengadilan yang benar atau rectificate of decision. Menurut Jeremy Bentham, sistem pembuktian yang alami atau natural system memungkinkan hakim menemukan fakta tanpa terbebani oleh aturan dibanding sistem pembuktian yang teknikal atau technical system. Sistem pembuktian alami menurutnya memfasilitasi cara mencari kebenaran, yaitu melihat segala sesuatu yang harus dilihat, mendengarkan setiap orang yang mungkin mengetahui apapun tentang permasalahan, dan yang utama para pihak sendiri yang kemungkinan lebih mengetahui mengenai hal yang disengketakan. Menurutnya, be the dispute what it may, see everything that is to be seen, hear everybody who is likely to know anything about the matter, hear everybody, but most attentively of all. And first of all, those who are likely to know most about it, the parties. Oleh sebagian penulis, sistem pembuktian bebas ini dianggap kurang memperhatikan keadilan atau fairness dalam proses peradilan dan kompetensi hakim. Penulis lainnya yaitu Thayer berpandangan bahwa aturan hukum pembuktian tetap diperlukan namun perlu dirasionalisasi. Menurutnya semua hal yang dapat menjadi bukti atau probatif harus diterima selain yang harus dikecualikan menurut kebijakan hukum dan tidak ada yang dapat diterima apabila hal itu tidak dapat menjadi bukti secara logis atau not logically probatif atas suatu masalah yang perlu dibuktikan. Upaya mengejar kebenaran, atau the pursuit of truth, dikatakan William Twining, misalnya dalam pencarian akurasi yang maksimal dalam penentuan fakta, diberikan perhatian yang tinggi, namun tanpa mengabaikan prioritas atas nilai-nilai yang lain seperti keamanan negara, perlindungan hubungan keluarga atau menghindari metode interogasi yang memaksa. Setiap hukum acara, dikatakan Jeremy Bentham, selain harus memiliki tujuan langsung dihasilkannya putusan yang benar atau rectitude of decision, juga tujuan tambahan atau collateral, berupa kecepatan atau celerity. Biaya ringan atau cheapness, dan tidak adanya hambatan yang tidak perlu, atau freedom from unnecessary impediments. Sudikno Mertokusumo menyebutkan perlunya pemeriksaan perkara yang tepat, tuntas namun juga cepat.
Putusan pengadilan yang tepat berdasarkan konstatasi dan kualifikasi peristiwa yang tepat, yaitu peristiwa yang dianggap terbukti itu tepat dan sesuai dengan apa yang dituntut atau kejadian yang sebenarnya terjadi, dan sesuai pula dengan pandangan masyarakat. Tuntas berarti suatu putusan benar-benar menyelesaikan suatu perkara dan tidak menimbulkan perkara baru. Menurutnya, peradilan harus berjalan sesuai dengan asas cepat, tepat, tuntas, sederhana dan biaya ringan. Hukum juga memiliki fungsi memberikan perlindungan kepada para pihak yang bersengketa agar proses penemuan kebenaran tersebut dilakukan secara adil. Seperti diungkapkan oleh Ho Hock Lai, dalam menemukan kebenaran, proses peradilan harus dilakukan secara adil. Menurutnya, bukan hanya kebenaran dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan, namun pengadilan juga harus mewujudkan keadilan dalam menemukan kebenaran. Atau it is not only the case that truth is needed to do justice, the court must do justice in finding the truth. Dengan demikian, seperti dikemukakan William Twining, ketentuan dan penerapan hukum mengenai pencarian fakta atau pembuktian, dalam pengertian sebagai asas, kaidah, institusi dan proses, dapat dikaji dengan salah satu ukuran krusialnya adalah bagaimana hal-hal tersebut dapat memaksimalkan ketepatan dalam menentukan fakta, atau maximize accuracy in fact determination, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria lainnya seperti kecepatan, biaya ringan, keadilan prosedural, kemanusiaan, kepentingan publik dan tidak menimbulkan hal yang mengkhawatirkan atau avoidance of vexation, bagi para pihak yang terlibat. Sistem pembuktian terbuka berkaitan dengan pengaturan alat bukti yang tidak ditetapkan secara limitatif dan berurutan, melainkan ditentukan atau diatur secara terbuka dan dirumuskan dalam norma yang sifatnya umum, atau blanket norm, yaitu semua bentuk yang dapat dijadikan bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang hakim menyetujui dan mengakuinya sebagai bukti. Menurut Eva Laela Fakhriah, sistem pembuktian terbuka lebih memberikan keleluasaan kepada hakim dan para pihak dalam melakukan pembuktian serta tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, sistem pembuktian terbuka juga dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti di masyarakat yang akan muncul di kemudian hari dalam lalu lintas hukum perdata. Hukum pembuktian, seperti diungkapkan Subekti, merupakan bagian dari hukum acara sebagai aturan mengenai tata cara penyelesaian perkara di pengadilan antara para pihak yang sedang mencari keadilan di pengadilan. Hukum pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, terdiri dari unsur material dan unsur formil. Hukum pembuktian material mengatur tentang dapat tidaknya alat-alat bukti tertentu diterima di persidangan atau tular barheit, atau admissibility, serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian. Edi O.S. Yarich menyebutkan ada 4 hal terkait dengan konsep pembuktian, yaitu suatu bukti harus relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, suatu bukti harus dapat diterima atau admissible, tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum atau exclusionary rules, dan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi kekuatan pembuktiannya oleh hakim atau bewiskrah, atau weight of the evidence. Hukum pembuktian juga harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penemuan kebenaran dengan cara yang adil dapat dilakukan. Sunaryati Hartono mengungkapkan perlunya hukum acara termasuk hukum pembuktian, yang disebutnya hukum sebagai teknik atau teknologi untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakannya dalam membantu pengadilan untuk menemukan kebenaran dengan cara yang lebih tepat. Seperti diungkapkan William Twining, penggunaan ilmu pengetahuan seperti psikologi forensik dan ilmu forensik dalam pembuktian memiliki tujuan utama untuk menyediakan bantuan mengenai kehandalan atau reliability atas berbagai jenis alat bukti dan membangun metode dan perangkat untuk meningkatkan kehandalan tersebut. Pemikiran ilmiah, dikatakan Sarah Lucy Cooper, perlu dipergunakan untuk mencapai ketepatan dalam pengambilan keputusan di pengadilan dengan didukung peraturan yang rasional dan konsisten. Agar penemuan kebenaran yang adil untuk mewujudkan keadilan dapat dilakukan, Bigir Monas mengungkapkan perlu serta dapat dilakukannya pemahaman interdisiplin yang memadai dari pengadilan dan pihak yang terlibat dalam penggunaan bukti ilmiah dalam sistem pengambilan keputusan hukum yang modern, termasuk pengadilan. Dalam hal ini, seperti diungkapkan Eva Laela Fakhriah, pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.